Jangan nanti pintu masuknya juga, Mas Adi, bisa nggak lewat jadi ketum juga? Kan Presiden Jokowi sekarang lagi dibilang apa? Mau ngerebut kursi ketum PDIP atau Golkar? Apa jangan-jangan itu pintu masuk the next career Presiden Jokowi untuk bisa tetap berada dalam circle Pak Ya Prabowo? kalau kita mendengar pernyataan Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu, setelah tak lagi jadi presiden kan ingin pulang kampung, ngomong cucu. Kalau itu yang terjadi, memang Pak Jokowi tidak punya intensi dan interest apapun untuk di masa yang akan datang. Ya sudah pensiun. Tapi memang belakangan orang mengatakan bahwa ketika Mas Gibran jadi wakil presiden, tentu butuh orang yang saya kira memang menjadi mentor dan penasihat politik secara langsung Pak Jokowi. Satu-satunya cara adalah bagaimana Pak Jokowi terus eksis dan establish pengaruh politiknya adalah menjadi bagian dari ketua umum partai yang besar. Hmm. Ada Golkar di situ dikaitkan dan ada juga PDIP dikaitkan dan seterusnya dan seterusnya. Hanya dengan jadi ketua umum partai lah kemudian magnet dan kekuatan politik Pak Jokowi itu akan diperhitungkan. Sudah banyak kasus di negara ini. Kalau bukan ketua umum partai, dia bukan siapa-siapa. Ya. SBY itu kurang hebat di mana? Approval rating, tingkat kepuasannya ketika jadi presiden. Itu sudah sampai sidratul muntaha. Sampai nyentuh langit yang kesekian itu. Tapi ya harus diakui Pak SBY kan tidak terlampau diperhitungkan. Satu-satunya dia diperhitungkan karena mampu mengorkestrasi Demokrat. Oleh karena itu, kalau memang Pak Jokowi itu ingin terus mempertahankan pengaruh politiknya, tak ada lain cerita harus menjadi bagian dari ketua umum partai yang tiga besar ini. Dan ingat, Pak Jokowi itu dikaitkan dengan partai ini kan sejak awal. 3 partai bahkan. Ketika Jokowi memutuskan berkoalisi dengan Prabowo melalui Gibran, dikaitkan dengan Gerindra loh. Gosipnya kan sampai ke kawan-kawan media, gosipnya sampai ke pekerja-pekerja politik dan aktivis demokrasi. Dan bahkan saat itu katanya Pak Jokowi akan ditempatkan di posisi paling terhormat di Gerindra. Hilang isu itu, dikaitkan dengan Golkar. Dikaitkan dengan Golkar, karena konon Golkar ini naik, melesat, dan melejit karena faktor Pak Jokowi. Saya membantah tesis itu. Dari dulu memang Golkar hebat itu, sekalipun tak punya jagoan di Pilpres, selalu naik secara signifikan. 2019 yang lalu, Golkar kan juga di atasnya Gerindra, konversi suaranya di DPR. Jadi kalau per hari ini Golkar itu runner up, bagi saya bukan kejutan, dan bukan karena faktor yang lain, tapi karena kehebatan Golkar. Dia mencalonkan caleg-caleg yang memang cukup handal menjadi vote getter dan setiap dapil itu terisi. Bukan karena Pak Jokowi. Jadi peluang Jokowi buat jadi ketum Golkar berapa persen menurut lo, Bang? Ya kalau mendengar pernyataan Pak Ical, Abu Rizal Bakri, kalau memang diusung oleh kawan-kawan DPD, separuhnya minimal peluang itu ada. Tapi per hari ini tak ada satupun DPD di Golkar yang satu ngusung Pak Jokowi, yang kedua misalnya meminta ADART untuk diubah. Per hari ini tidak ada. Justru Pak Erlangga kemarin mengumpulkan seluruh pengurus DPD seluruh Indonesia, menyatakan tegak lurus dan solidnya kepada Pak Erlangga untuk terus menjadi ketua umum partai. Jadi sepanjang pintu itu tidak muncul dari dalam, ya, dibuka selebar-lebarnya kepada Pak Jokowi untuk menjadi ketua umum Golkar, rasa-rasanya gembok itu tak mungkin akan bisa diterobos oleh Pak Jokowi. Tapi kalau sudah mulai muncul, Yakin. Ntar nggak ada lagi teori politik yang bisa menjelaskan ternyata plot twist lagi di akhir. kalau tiba-tiba ada DPD ya yang kemudian ngomong untuk memajukan nih ya Munas Golkar yang mestinya Desember sebelum Oktober, itu ada tanda-tanda itu. Tondo-tondo. Tondo-tondo. Kan kita tidak pernah tahu. Yang selama ini kan ngomong soal bagaimana Pak Jokowi punya potensi untuk di Golkar itu adalah elit-elit yang very dan bukan orang penting di Golkar selama ini. Tapi per hari ini DPD 1 dan DPD 2 di Golkar nggak ada yang ngomong soal Jokowi untuk jadi ketua umum partai. Kemudian mendesak Munaslup dimajukan tidak Desember dan meminta untuk Jokowi. Belum ada DPD ya. Oke. Nah, kalau pernyataan Hasto nih PDIP, saya ngomong kok. Kalau Pak Jokowi konteksnya 6 bulan, 7 bulan yang lalu ingin jadi ketua umum PDIP, nggak ada yang salah. Pasti mimpi semua kader partai ingin jadi ketua umum itu ada. Termasuk Pak Jokowi. Nah, yang ramai itu adalah ini diomongkan setelah Jokowi tak lagi jadi PDIP. Iya nggak? Jadi mimpi terbesar semua kader partai itu ingin jadi Nggak ketua salah umum. ya? Nggak salah. Karena itu 6 bulan yang lalu, 7 bulan yang lalu. Yang salah itu kalau dikaitkan sekarang. Setelah tak lagi jadi bagian dari PDIP itu Pak Jokowi. Seakan-akan Pak Jokowi itu ya punya ambisi itu juga ternyata. Oke, Mas Adi ngelihat sampai sekarang nih belum ada tondo-tondo Jokowi bisa jadi ketua umum Golkar. Tapi kalau untuk ketua umum istilahnya mau bikin apa koalisi permanen, ketua dari koalisi partai-partai yang mendukung Prabowo Gibran, itu mungkin nggak?
Sejauh ini nggak ada tuh tanda-tanda kayak gitu. Yang ngomong baru PSI yang nggak lolos ke parlemen. Kalau yang ngomong itu misalnya Gerindra, ataupun Golkar, ataupun mungkin Demokrat, ataupun PAN, layak diperhitungkan. Karena 4 partai ini yang menurut saya cukup determinan. Dilvia, yang ingin saya katakan adalah setelah KPU mengumumkan secara resmi Hmm. Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih versi KPU dan Gibran sebagai wakilnya, saya kira memang bandol politik itu sudah berubah. Tak lagi ke Jalan Merdeka, tapi ke Prabowo Subianto. Sangat kelihatan kok partai-partai itu buka barangnya dengan Prabowo saja. Demokrat melakukan itu, PAN melakukan itu. Saya selalu tanya kok, loh Mas Wali kok nggak diajak? Mas Gibran kok nggak diajak sebagai presiden terpilih versi KPU? Jangan sampai ada kesan bahwa presiden dan wakil presiden terpilih ini merupakan 2 hal yang berbeda. Tapi kan ada kan akhirnya tuh Mas Adi, Gibran Gimana? buka bareng. Iya gak sih? Yang buka Kalau bareng buka sama bareng dengan Golkar? Pak Prabowo, ya nggak ada yang bisa dibantah. Pada level penghargaan partainya, Ah, coba bisa cek tuh, masih sekarang ini masih aku cek ada. ya. Demokrat sama PAN buka bersama dengan presiden terpilih. Tuh Gibran dampingi Prabowo ke bukber Golkar. Ada Mas Adi? Kapan? Ada 6 hari yang lalu. Kapan? Oh, itu setelah diprotes banyak Gibran orang. dampingi Prabowo ke bukber Golkar. Absen saat acara PAN. Ada kok. Itu setelah 2 bukber Demokrat sama PAN itu diprotes. Mungkin gara-gara denger statement lu kali. Enggak, saya mempertanyakan jangan sampai ada kesan bahwa partai-partai pendukungnya Prabowo ini hanya menghargai Prabowo sebagai presiden terpilih. Kan orang juga ingin melihat wakil presidennya pun juga harus seiring sejalan. Sehingga faksionalisasi yang dibayangkan oleh orang selama ini itu nggak terjadi. Kenapa? Apakah lu udah ngelihat kayak gini? Sebetulnya apakah karena lu ngelihat sebenarnya partai-partai ini tuh awalnya juga mau agak ragu mencalonkan Gibran. Tapi ya sudahlah, Prabowo juga mau mencalonkan Gibran. Terus juga karena atasan para ketum yang juga menteri ini adalah presiden yang adalah bapaknya Gibran, itu maunya adalah Gibran, akhirnya mereka dalam tanda kutip ya ngikut aja, terpaksa juga untuk ngikut. Sekarang ketika sudah berubah, Prabowo sudah jadi presiden terpilihnya, akhirnya makanya respect-nya juga udah berubah. Ya kalau sampai bulan Oktober tanggal 20, saya kira pengaruh Pak Jokowi masih kuat ya. Mengorkestrasi partai, termasuk soal penyusunan komponen kabinet ya. Tapi per hari itu setelah tanggal 20, setelah terima jabatan presiden kepada yang terpilih yang baru, saya tak menjamin bahwa Pak Jokowi itu akan tetap punya pengaruh di masa yang akan datang. Yaitu tadi, karena kiblat politiknya akan berubah secara total. Kartanegara dan Prabowo Subianto. Bukan lagi Solo dan bukan lagi Pak Jokowi. Itu alamiah dalam politik. Karena partai-partai ini pasti tegak lurusnya kepada presiden terpilih, bukan kepada mantan presiden. Itu yang penting sebenarnya. Makanya tidak mengherankan kalau kemudian belakangan Pak Jokowi itu dikaitkan dengan ketua umum partai. Hanya dengan jadi ketua umum partai lah kemudian Pak Jokowi itu tetap diperhitungkan pengaruh dan kekuasaan politik. Kan itu yang terjadi. Meski Projo menolak. Kalau ada orang yang mengaitkan Jokowi dengan ketua umum partai, itu sama halnya menjurumuskan dan mendowngrade Jokowi itu pada level yang terendah. Pak Jokowi itu adalah guru bangsa. Setelah itu kemudian ya pensiun, tak lagi jadi presiden. Nah itu bagus justru. Sehingga publik tak lagi mengatakan bahwa Pak Jokowi itu punya post power syndrome dan cawe-cawe dalam urusan politik. Tapi kalau ada hentakan-hentakan politik sebelum bulan Oktober, itu pasti publik mengaitkan dengan ada intensi-intensi kekuasaan di dalamnya.